Ya kan? Kok bisa sampai segini? Aturannya udah tua loh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusannya. Teman-teman, di video ini kita akan menjaga monyet teman-teman. Jadi siang bolong kayak gini monyetnya pada turun. Lantaran ini jagung-jagung Pak Joko itu belum pada dicabutin. Jadi seakan-akan ini tuh jagungnya masih ada, padahal kan tinggal batang-batangnya teman-teman. Dan si bocil ini nekat banget membersihkannya. Katanya aku mau jadi kayak ayah teman-teman. Ya Allah, saya nggak tahu teman-teman. Saya pikir tadi tuh monyet beneran, nggak taunya si bocil ini bersihkan jagung-jagung yang sudah pada dipanen ya teman-teman. Panas kayak gini monyetnya turun. Udah deh istirahat weh. Dari atas tadi sampai ke bawah. Enggak, dari bawah ke atas. Udah dibawa ke atas. Panas klotek-klotek tadi apa? Udah. Dengar tanda? Iya. Itu dengar dong. Nggak dicabut itu. Udah deh, panas deh. Itu kok patah nggak apa? Nggak tahu. Kamu apain? Enggak, jatuh sendiri kok. Jadi ini tuh siang yang sangat terik banget teman-teman. Rencananya kita tuh pengen istirahat siang gitu. Biasanya kan kalau siang-siang itu tidur ya teman-teman. Dan karena memang Pak Joko hari ini ya nggak di rumah teman-teman karena ada acara di luar. Jadi kita itu kayak seakan-akan nggak bisa tidur kelantaran apa teman-teman ya. Harus bener-bener ekstra juga teman-teman karena kan monyetnya ini udah luar biasa ya. Merajalela kemana-mana. Dan apa teman-teman yang diincar itu ya antara singkong dan jagung teman-teman. Sebenarnya jagungnya tuh udah dipanen waktu beberapa hari yang lalu teman-teman, ya udah aku bikinkan videonya kemarin itu sama Pak Joko kan juga diserbu monyet, jadi panennya juga dadakan. Dan sebelum belum dibersihkan semuanya, Pak Jokonya udah keburu keluar dan akhirnya monyetnya tuh turun terus tuh teman-teman di atas sana. Itu monyetnya bergelantungan di sana teman-teman, nggak bisa tidur beneran teman-teman, kayak gimana ya, dihantui betul ya teman-teman tuh di sana teman-teman. Dari sini memang nggak kelihatan ya, tapi di sana banyak banget monyetnya tuh nungguin di atas. Dia tahu banget kalau orang-orang jam segini biasanya istirahat. Jadi di sini teman-teman, kalau kita tuh mau niat nanam itu benar-benar harus ditungguin, dijaga ekstra betul-betul teman-teman. Kalau enggak ya udah habis sama monyet begitu aja teman-teman. Jadi sekarang kita mau turun itu harus benar-benar gantian, soalnya kalau enggak ya udah teman-teman. Ya wallahu alam teman-teman. Jadi ya harus benar-benar bisa mutawari sendiri ya teman-teman. Dan si bocil satu ini benar-benar kayak bisa jadi ayah, katanya aku harus jadi ayah, aku bisa menjaga, aku harus kayak ayah kalau pas. Jadi kayak ada kretek ada bunyi monyet gitu teman-teman, langsung dia buru-buru keluar. Karena kemarin teman-teman itu juga kita sempat dikejutkan monyet di depan rumah, sampai benar-benar takut karena dia juga berani ngejar gitu ya teman-teman. Sudah siapkan kayu pemukul gitu ya teman-teman. Nanti sewaktu-waktu dia
berani nyerbu, kita udah siap-siap dengan senjata gitu teman-teman. Namanya aja nggak tahu ya teman-teman, pokoknya udah. Nah di depan rumah sana teman-teman itu banyak banget juga teman-teman, kalau pas hujan ya mereka ngumpul di sana. Pokoknya ngeri banget ya, serem banget, karena kan kita nggak pernah menjumpai hal-hal yang seperti ini, jadi kayak bener-bener horror banget gitu ya teman-teman. Dan siang terik kayak gini teman-teman, seharusnya biasanya kita juga tidur istirahat gitu ya. Ini sih bocilnya malah mainan mobil-mobilan. Sebenarnya biar nggak bosen nungguin si monyet, jadi dia sambil mainan kayak gini teman-teman. Jadi saat kita main seperti ini teman-teman, monyetnya tuh ada di depan sama di belakang sana tuh ada. Jadi di depan ada, di belakang ada. Jadi dia tahu kalau kita itu benar-benar ngawasin. Jadi dia juga nggak berani keluar teman-teman. Jadi nanti ketika kita lengah masuk, dia datang ngendap-ngendap kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Tahu-tahu nanti udah pada dicabut singkongnya, udah hilang gitu ya teman-teman. Kemarin yang sempat banyak dicuri itu ya jagung ya teman-teman, jagung-jagungnya Pak Joko itu banyak banget yang dicuri. Kan nggak tahu teman-teman, hujan kan enaknya tidur gitu, nggak tahu pas ke belakang, astagfirullahaladzim, monyetnya udah turun semuanya pada ngambilin jagungnya gitu teman-teman. Dan bener-bener kayak bencana banget ya teman-teman, kan kita nggak tahu. Jadi di sini di Sulawesi ini teman-teman yang paling banyak hamanya adalah monyet. Kalau malam hari si sapi ya teman-teman. Jadi di sini itu memang harus dibikin pagar teman-teman kalau dari sapi. Tapi kalau monyet teman-teman, sekalipun kita pagar tinggi, kalau nggak ditunggu itu monyetnya tetap datang. Dan monyet itu kan bisa naik, jadi setinggi apapun pagar, monyet itu tetap akan bisa ngambil hasil tanaman kita ya teman-teman. Kemarin juga singkong-singkong yang di atas itu masih muda-muda ya teman-teman, baru beberapa bulan ditanam, belum ada buahnya, itu banyak banget yang dicabutin teman-teman. Jadi di sini kayak serba salah teman-teman, nanam ini salah, nanam itu salah, dan kayak ya seperti itulah teman-teman. Makanya di sini mungkin teman-teman kita yang lama itu hampir mayoritas hampir nggak betah juga gitu ya teman-teman ya, lantaran banyaknya hama gitu ya teman-teman. Dan ditambah lagi hasil panenan kita juga sulit banget untuk dikeluarkan gitu ya teman-teman. Dan ini ya sorenya teman-teman ya, kita lanjutkan aktivitas karena kebetulan Pak Joko nggak di rumah, aku juga bosan mau ngapain gitu ya. Kalau nggak ada Pak Joko tuh kan kayak aku harus bikin ini bikin itu gitu ya teman-teman. Dan ini saya katakan kemarin ya teman-teman, di sini gulutan ini mau saya tanamin bawang merah gitu, karena benihnya itu udah lama banget kita punya dan disimpan sampai dia tukul sendiri teman-teman. Dan ya Allah sayang banget benih ini nggak ditanam-tanam dan medianya belum disiapkan gitu ya teman-teman. Ini kemarin sempet aku tanam beberapa biji dan karena memang belum dibersihkan, belum dirapikan teman-teman ya, ini aku mau bersihkan dulu gitu ya gulutan ini. Jadi pinggir-pinggirnya ini udah ada cabai-cabai teman-teman. Jadi sambil nunggu cabainya ini tinggi, gulutan yang tengahnya ini kan masih longgar teman-teman. Ini mau saya tanam bawang merah teman-teman ya. Kebetulan kemarin sore itu habis hujan, ini tanahnya masih lumayan gembur, jadi nggak sulit gitu ya teman-teman. Kalau dicangkul itu kayak benar-benar capek banget. Jadi di sini aku pakai koret kayak gini teman-teman, biar nggak terlalu capek banget gitu. Biasanya kalau ada Pak Joko aku cuma ngambil videonya aja, Pak Joko yang mengerjakan dan saya yang ngikut gitu. Tapi kalau saat ini teman-teman, saya juga tidur pun nggak bisa teman-teman, kayak mau aduh ini enak banget ya Pak Joko nggak di rumah, bebas-bebas mau tidur sepuasnya, nggak ngapa-ngapa gitu, tetap nggak bisa teman-teman. Kayak malah menurut aku kayak tekanan banget, aku harus apa ya, harus gini padahal Pak Joko pun nggak menyuruh kamu harus gini harus gitu, nggak, bebas gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu rasanya kayak karena terlalu banyak monyet itu ya teman. Jadi kalau terlalu banyak di rumah, kesempatan banget monyetnya itu untuk merusak tanaman kita gitu teman-teman. Ya di sini memang harus benar-benar sabar gitu ya teman-teman, harus benar-benar sabar seperti janji atau apa yang dikatakan oleh para kadis ya teman-teman, yang sebelum kita berangkat itu kan kita juga sudah diwanti-wanti, sudah dipastikan benar-benar mampu bisa untuk ke transmigrasi, karena di transmigrasi itu memang penuh banget tantangannya gitu. Sudah mampukah, sudah inikah, jangan sampai nanti udah sampai di sana nggak betah terus malah apa ya, kayak malah gimana gitu ya teman-teman.
ngeluh gitu ya. Memang bener-bener ngeluh sih, bener iya, namanya aja manusia, nggak mungkin nggak ngeluh ya, namanya manusia itu pasti ada mengeluhnya, tapi ngeluhnya itu ya ada batasnya juga sih teman-teman ya, karena manusia itu ya seperti inilah teman-teman ya, ada batasnya, semua ada batasannya seperti apapun itu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, daripada kita ngomong ngeluh-ngeluh, ini kita lanjut cangkul kayak gini teman-teman. Sebenarnya nyangkul kayak gini ngeluh banget ya, tapi karena memang apa, bingung banget mau ngapain. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, sebenarnya kayak gini tuh menurut aku lebih enak ya teman-teman. Nggak tahu ngapa kalau lagi ngoret-ngoret kayak gini tuh pikiran yang aneh-aneh tuh udah pergi semua, hilang gitu. Yang ada cuman ini harus selesai, ini harus aku tanam gitu ya teman-teman. Jadi memang apa ya, bener-bener kayak membersihkan pikiran-pikiran negatif gitu ya teman-teman kalau di belakang rumah gitu teman-teman. Dan ini dia teman-teman, udah sampai sore aja, ini udah hampir selesai ya. Oh iya teman-teman, maaf banget ini suaraku memang agak nggak jelas gitu karena lagi enak badan itu ya teman-teman, karena di sini cuacanya panas hujan, jadi suaranya agak mau serak tapi belum serak gitu ya teman-teman, di ya serak-serak kering gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, aku udah selesai cangkulin koret-koret media tanam untuk nanam bawang merah. Sebenarnya ini kita mau nanam bawang merah ini otodidak banget teman-teman ya, ngawur-ngawur. Sebenarnya kemarin sempat kita cari tutorialnya ya, dan ini benih-benihnya teman-teman yang sudah lama menginap di dapur ya teman-teman. Dan kemarin sebelum Pak Joko berangkat turun itu udah disiapkan, udah dipotong-potong-potong, dipangkas-pangkas, jadi aku tinggal nanam gitu ya. Dan ini jarak tanamnya juga cuma dikira-kira teman-teman ya, karena belum tahu jelas. Kemarin kata Pak Joko 1 kiloan lebih gitu, pokoknya jangan terlalu deket, nanti kalau pas daunnya naik gitu kan biar nggak terlalu berdekatan ya. Ya seperti itulah teman-teman, namanya juga masih belajar ya, nggak apa-apa teman-teman. Jangan lupa kasih tips dan ya saran-sarannya ya teman-teman, karena kita memang masih awam, belum tahu sama sekali, jadi ya masih tahap belajar gitu ya teman-teman. Dan media tanamnya pun ini pun tanah biasa ya teman-teman, nggak ada dikasih humus apapun, karena bingung juga mau nyari humusnya di mana, mungkin harus bikin dulu, lama banget, jadi kita manfaatkan tanah. Tapi ini tanahnya insya Allah masih bagus ya, masih gembur, dan mudah-mudahan nanti bawangnya ini kita tanam bisa bagus ya teman-teman, bisa panen. Dan juga kebetulan ayam Pak Joko ini aduh nakal banget ya, udah dikurung aja masih aja keluar terus, ini dia kayak ini teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah selesai tanam bawang merahnya ya, nggak kelihatan ya karena bawangnya juga kecil-kecil. Dan ini udah sore aja teman-teman, udah selesai. Oke teman-teman, kita lanjut aktivitas selanjutnya teman-teman. Dan ini esok harinya teman-teman ya, kebetulan juga aku tuh lagi enak badan, sariawan ya, bibirku ini teman-teman nggak bisa makan, susah banget. Akhirnya aku pengen makan tuh yang seger-seger, kayaknya aku punya jelly teman-teman. Aku bongkar-bongkar ternyata betul masih ada teman-teman, ini stok bulan puasa kemarin. Gila teman-teman, bulan puasa kemarin sampai sekarang ya, ini ada selasi juga teman-teman. Saya tengok expirednya masih aman teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi ini aku masak lantaran susah banget aku makan karena perih banget bibir aku teman-teman. Dan ini akhirnya malah dibikin kayak apa ya, jadi kayak es kopior gitu teman-teman ya. Ini telur kodoknya teman-teman sudah ngapung semuanya, jadi enak banget ya. Ini cuacanya memang benar-benar panas, kemarin itu mendung-mendung sering hujan, dan setelah itu teman-teman panas lagi, jadi cocok banget minum yang seger-seger kayak gini. Tapi ini tuh nggak ada esnya teman-teman, mau nyari es harus turun dulu dan males banget teman-teman. Enak. Enak dingin apa hangat? Hah? Enaknya dingin apa hangat? Dingin. Dingin. Itu dingin apa hangat? Hangat. Hangat. Jangan ngiler.
panas-panas memang cocoknya minum yang seger-seger kayak gini ya teman-teman, apalagi pas jadinya sariawan tangan gitu kiri. teman-teman, enak banget apalagi kalau dingin. Dan ini sore harinya teman-teman, ini aku mau masak terong 3 macam, 1 2 3, iya 3 macam teman-teman. Ini ada palola, ada terong lalap, dan ada terong telunjuk. Palola sama terong telunjuknya nggak banyak ya, sedikit. Kemarin ada yang nanam Pak Joko, dan ini terong lalap dikasih sama Bu Ririn ya. Ini renyah banget teman-teman terong lalapnya. Sebenarnya pengen aku bikin lalap, cuman karena sariawan susah banget makannya, tapi malah nekat banget ini mau dimasak pedas manis. Jadi dioseng-oseng. Terong itu kesukaanku banget kalau dioseng terus pedas manis gitu teman-teman ya. Bumbunya kental-kental, pokoknya yang medok banget itu teman-teman. Pokoknya enak banget teman-teman. Nah, ini terongnya teman-teman ya. Kalau masak terong kayak gini kayak bikin selera naik teman-teman, apalagi di bumbunya dikasih terasi. Kalau nggak ada terasi biasanya gantinya itu teri teman-teman, teri rebus. Di sini tuh nggak ada teri rebus, nggak ada pokoknya teman-teman. Teri rebus nggak ada, adanya teri kering itu. Kalau teri kering itu menurut aku kayak gatel aja di lidah gitu ya, kayak nedas gitu, perih. Dan ini terongnya biasanya lebih enak juga makannya pakai pete teman-teman. Ini enak banget, tapi di sini petenya masih ditanam teman-teman. Masa dicari 1 2 nggak ada. Dan ini udah selesai kita potongin. Memang sengaja aku tuh masaknya suka banyak, jadi masaknya tuh cukup sekali gitu. Ini masaknya sore, jadi sampai bisa siang gitu, kadang sampai sore lagi gitu teman-teman. Soalnya bahkan beraktivitas lain-lain, jadi kayak masaknya harus diawet-awet juga tenaganya, waktunya gitu ya teman-teman. Dan untuk bumbunya ya kayak gini teman-teman, aku lebih suka diulek-ulek. Sebenarnya cocok banget tuh dikasih cabai rawit merah kayak gini, terus ditambah lagi cabai merah keriting, jadi warnanya lebih cantik gitu teman-teman. Tapi kadang nggak ada cabai merah keritingnya, pakai cabai rawit kayak gini teman-teman, tambah pedes banget. Ini yang sariawan tambah nyonyor gitu ya teman-teman, biar cepat sembuh kata Pak Joko. Nah ini dia teman-teman, dioseng-oseng kayak gini, minyaknya dibanyakin dikit. Ini kalau minyaknya dibanyakin dikit pasti Pak Joko ini udah sambat banget, masa banyak banget minyaknya ya teman-teman. Tapi menurut aku kalau banyak minyaknya kayak terong sama pare itu memang harus dibanyakin minyaknya, karena dia tuh lebih gurih, letuk, medok banget, enak banget, nendang banget rasanya teman-teman nih. Ini udah matang aja teman-teman. Oke teman-teman, selamat makan. Enak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mari makan ya. Sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan jangan lupa support terus aku di sini teman-teman. Masih kasih banyak